Saat ini, hidup Anda bagaikan kanvas yang dilukis dengan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Setiap hari, Anda adalah sang seniman yang sedang membentuk realitas Anda dengan pilihan yang Anda buat, baik Anda sadar akan hal itu atau tidak. Namun, inilah yang perlu Anda ketahui. Jika Anda ingin melihat gambaran yang berbeda, Anda harus mengendalikan pikiran Anda. Pikirkan sejenak, seberapa sering Anda mendambakan sesuatu yang lebih baik, pekerjaan yang membuat Anda bersemangat, tubuh yang terasa luar biasa, hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, atau sekadar rasa kebahagiaan dan tujuan hidup yang seolah selalu terlepas begitu saja dari jari-jari Anda. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada alam semesta. Menuliskannya akan membuatnya jauh lebih kuat, mengubah niat Anda menjadi tindakan. Tulislah, jumlah uang yang besar mengalir dengan mudah ke dalam hidup saya. Kita semua memiliki ambisi dan impian. Tetapi mengapa begitu banyak orang kesulitan untuk mewujudkannya? Kenyataannya adalah, seringkali ada kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita yakini bisa kita capai. Hidup Anda saat ini dibentuk oleh pikiran dan keyakinan yang Anda pegang di masa lalu. Jika Anda terus menjalankan pola pikir yang sama dan merasakan emosi yang sama, tebak apa yang akan Anda dapatkan? Hasil yang sama, begitu saja. Sesederhana itu. Namun, ini sisi terang dari semua ini, bahwa tidak harus seperti ini. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk kembali realitas Anda, dan semua itu dimulai dengan mengubah pola pikir Anda. Ketika Anda memahami bagaimana pikiran dan perasaan Anda memengaruhi pengalaman hidup Anda membuka alat yang sangat kuat untuk perubahan. Mari kita uraikan. Otak Anda selalu bekerja, memproses informasi, dan membangun jalur saraf berdasarkan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Jalur-jalur ini menjadi lebih kuat seiring Anda sering mengunjunginya, seperti jalur yang sudah dikenal di sebuah taman. Sayangnya, kebanyakan dari kita terjebak di jalur-jalur yang sudah sering dilalui itu, mengulang pikiran dan perasaan yang sama berulang kali. Untuk mengubah realitas Anda perlu membuat jalur baru di otak Anda. Ini berarti merangkul pikiran baru, mengeksplorasi emosi yang berbeda, dan mengambil tindakan berani. Mungkin akan terasa menantang, tetapi itu sepenuhnya dalam jangkauan Anda. Ketika Anda berkomitmen pada perjalanan ini secara konsisten, Anda akan mulai menyusun ulang otak Anda, dan menciptakan realitas baru untuk diri Anda sendiri. Lalu, bagaimana memulainya? Semua dimulai dengan kesadaran diri. Fokuskan perhatian Anda pada pikiran-pikiran Anda sepanjang hari. Narasi seperti apa yang Anda ciptakan tentang siapa Anda dan apa yang Anda mampu lakukan. Apakah cerita-cerita ini memberdayakan Anda, atau justru membuat Anda terjebak di tempat yang sama? Setelah Anda mulai menyadari percakapan mental Anda, saatnya untuk menjadi detektif. Periksa keyakinan yang membatasi itu. Apakah itu fakta yang solid, atau sekadar kebiasaan lama yang menyamar sebagai kebenaran? Hanya karena sebuah pikiran telah bertahan di kepala Anda selama ini, tidak berarti itu adalah kenyataan. Selanjutnya, saatnya untuk menyalurkan penulis naskah dalam diri Anda, dan menulis skrip mental baru yang sesuai dengan kehidupan yang Anda inginkan. Bermimpi menjadi seorang ahli kesehatan? Mulailah melihat diri Anda sebagai orang tersebut. Mengincar kantor besar? Gambarkan diri Anda sukses dalam pekerjaan impian Anda. Tentu, pikiran-pikiran baru ini mungkin terasa seperti Anda mencoba sepatu orang lain di awal, tetapi itulah tujuannya. Anda sedang memecahkan pola pikir lama dan mengenakan pakaian mental yang baru. Namun, inilah rahasia besar. Anda harus merendam pikiran-pikiran tersebut dengan emosi yang kuat. Emosi adalah bahasa tubuh Anda, dan itulah yang memberi kekuatan pada pikiran Anda. Ketika Anda mencampurkan niat yang jelas dengan dosis besar energi positif, Anda sedang menciptakan jus kuat yang dapat mengubah hidup. Disinilah pentingnya ketenangan dalam hidup Anda. Dengan menyediakan waktu tenang setiap hari untuk fokus pada realitas ideal Anda pada dasarnya sedang memperkuat jalur saraf baru tersebut. Anda sedang mengajarkan tubuh Anda untuk merasakan masa depan sebelum itu terjadi. Ini seperti perjalanan waktu untuk emosi Anda. Dan ini adalah tiket Anda untuk melepaskan diri dari berita kemarin dan melangkah ke judul besar esok hari. Bayangkan ini,
Anda bangun setiap pagi dengan gambaran besar tentang hidup Anda yang bermain di pikiran Anda. Alih-alih menekan tombol tunda pada impian Anda dan kembali ke kekhawatiran yang sama, Anda mengambil sejenak untuk berpusat. Anda membayangkan hari yang sempurna, diri terbaik Anda. Anda membiarkan diri Anda merasakan kebahagiaan, kepercayaan diri, dan rasa syukur seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan Anda. Saat Anda menjalani hari, Anda membawa suasana hati ini seperti pelindung tak terlihat. Anda membuat pilihan yang selaras dengan visi Anda, berbicara pada diri sendiri dan orang lain, seolah-olah Anda sudah menjalani kehidupan terbaik Anda, dan melihat tantangan sebagai kejutan dalam kisah sukses Anda, bukan sebagai hambatan. Anda bukan lagi hanya penumpang dalam perjalanan ini. Sekarang Anda berada di kursi pengemudi masa depan Anda. Ini mungkin terdengar seperti perjalanan yang mudah, tetapi mari kita realistis. Ini lebih mirip dengan pendakian gunung. Otak kita dirancang untuk menempel pada hal-hal yang sudah dikenal. Itulah mengapa banyak orang tetap terjebak dalam zona nyaman mereka. Bahkan ketika zona tersebut terasa lebih seperti borgol. Butuh keberanian dan tekad untuk melepaskan diri dan menetapkan arah baru. Tetapi begini faktanya. Rasa sakit akibat perubahan hanya seperti titik kecil di radar, dibandingkan dengan sensasi seumur hidup yang luar biasa ketika hidup yang Anda cintai menjadi kenyataan. Setiap kali Anda memilih pikiran baru atau melatih emosi baru, Anda sedang membangun momentum menuju kenyataan baru Anda. Pikirkan ini, pikiran Anda adalah benih, dan pikiran Anda adalah kebunnya. Setiap pikiran yang Anda tanam akan berakar di tanah bawah sadar Anda. Tetapi emosi Anda adalah sinar matahari dan air yang membantu benih tersebut tumbuh. Ketika Anda secara konsisten menanam pikiran tentang kelimpahan, cinta, dan kesuksesan, serta merawatnya dengan emosi yang sesuai, Anda sedang menyiapkan panggung untuk masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Ubah skripnya, dan Anda akan melihat bagaimana merenung tentang sisi buruk kehidupan, mengkhawatirkan besok, atau mengulang kesalahan kemarin seperti menanam gulma di kebun mental Anda. Sirami gulma itu dengan rasa takut, marah, atau penyesalan, dan Anda akan menjamin hasil yang melimpah berupa hal yang sama lagi. Lalu, apa yang Anda tanam di kebun pikiran Anda? Dan yang lebih penting, apa yang Anda beri makan pada tanaman itu? Inilah intinya. Anda selalu mengendalikan keadaan. Anda bisa fokus pada apa yang salah, atau Anda bisa menyoroti apa yang mungkin terjadi. Anda bisa menjadi daun yang tertiup angin di lingkungan Anda, atau Anda bisa menjadi anginnya yang membentuk dunia Anda dari dalam keluar. Disinilah banyak orang menemui jalan buntu. Mereka menunggu dunia luar mereka berubah sebelum mereka mengubah landscape internal mereka. Mereka berpikir, setelah saya mendapatkan pekerjaan impian saya, baru saya akan bahagia. Atau, setelah saya bentuk tubuh saya, baru saya akan merasa percaya diri. Tetapi itu seperti menaruh kereta di depan kuda. Dunia luar Anda adalah cermin yang mencerminkan keadaan batin Anda, bukan sebaliknya. Jika Anda ingin perubahan besar dalam hidup, Anda harus memperbarui energi Anda terlebih dahulu. Ini tentang menjadi orang yang sudah memiliki apa yang Anda impikan. Ini berarti berpikir, merasa, dan bertindak seolah-olah hidup impian Anda sudah berjalan dengan sempurna. Apakah ini berarti mengubur kepala Anda di pasir dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Tentu tidak. Ini tentang mengakui posisi Anda saat ini, sambil tetap fokus pada tujuan Anda. Ini tentang mengambil tindakan yang terinspirasi dari tempat. Ya, saya bisa melakukannya, daripada bereaksi dari tempat. Saya tidak bisa. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda, alih-alih terfokus pada bagaimana buruknya kondisi tubuh Anda atau betapa sulitnya untuk mulai bergerak, mulailah dengan membayangkan diri Anda sebagai orang yang hidup sehat. Bayangkan menikmati makanan yang lezat dan bergizi, bergerak dengan tubuh yang energik, dan penuh semangat. Biarkan diri Anda meresapi kegembiraan dan rasa syukur yang datang dengan menjadi sehat. Ketika Anda bergetar pada tingkat energi ini, Anda jauh lebih mungkin untuk membuat pilihan yang selaras dengan tujuan kesehatan Anda. Anda mungkin secara alami akan lebih memilih makanan yang lebih sehat, atau bahkan menantikan latihan fisik. Ini bukan tentang memaksa perubahan karena rasa takut atau frustrasi, tetapi tentang merangkulnya karena rasanya menyenangkan.
Prinsip ini berlaku untuk setiap aspek hidup Anda. Ingin hubungan yang lebih kuat? Mulailah dengan merawat perasaan cinta dan koneksi dalam diri Anda sendiri. Ingin kelimpahan finansial? Fokuslah untuk menghargai apa yang Anda miliki sekarang, sambil membayangkan kemakmuran yang Anda inginkan. Keajaibannya terletak pada konsistensi. Anda tidak bisa hanya melakukannya sekali dan mengharapkan segalanya berubah dalam semalam. Anda harus berlatih pikiran dan emosi baru ini setiap hari, beberapa kali sehari jika bisa. Anggap ini seperti pergi ke gym. Anda tidak bisa menjadi fit hanya dengan berolahraga sekali saja. Ini semua tentang menjadikannya kebiasaan reguler. Disinilah meditasi berperan sebagai alat yang sangat kuat. Ketika Anda bermeditasi, Anda memberi waktu khusus untuk fokus pada kenyataan impian Anda tanpa gangguan kehidupan yang biasa. Anda melatih otak untuk mempertahankan pikiran baru, dan memungkinkan tubuh Anda merasakan emosi baru. Mulailah dengan sedikit, beberapa menit setiap hari sudah cukup. Temukan tempat yang tenang, tutup mata, dan fokuslah pada napas Anda. Saat Anda rileks, visualisasikan kehidupan ideal Anda dengan detail yang kaya. Bagaimana rasanya? Seperti apa bentuknya? Biarkan diri Anda meresapi sepenuhnya emosi yang terhubung dengan hidup seperti itu. Ketika Anda menjadikan ini sebagai kebiasaan rutin, Anda akan mulai melihat pergeseran dalam pengalaman sehari-hari Anda. Anda mungkin mulai merespons stres dengan cara yang berbeda, atau menemukan peluang yang sebelumnya tersembunyi dari Anda. Anda mungkin bahkan merasa lebih berenergi dan optimis secara keseluruhan. Pada pandangan pertama, perubahan-perubahan ini mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa Anda sedang mengubah realitas Anda menjadi lebih baik. Ingatlah, transformasi besar sering dimulai dengan langkah-langkah kecil. Setiap pikiran positif, setiap momen rasa syukur, dan setiap tindakan yang terinspirasi, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda bayangkan. Namun, inilah tempat banyak orang terjatuh. Mereka mulai melihat perubahan positif, dan kemudian merasa sedikit terlalu nyaman. Mereka berpikir, luar biasa, ini berhasil, dan mulai mengurangi usaha mereka. Menciptakan realitas baru bukanlah sebuah kesepakatan sekali waktu. Itu adalah perjalanan yang berkelanjutan. Anggaplah ini seperti berkebun. Anda tidak hanya menanam benih dan kemudian pergi begitu saja. Anda perlu menyiramnya secara teratur, mencabut gulma, dan merawatnya secara konsisten. Pikiran Anda bekerja dengan cara yang sama. Anda harus terus memelihara pikiran dan perasaan positif, sambil mencabut keyakinan yang membatasi, dan mengambil tindakan yang mendukung pertumbuhan. Disinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai. Mudah merasa semangat ketika segalanya berjalan lancar, tetapi ujian sesungguhnya adalah mempertahankan fokus Anda ketika tantangan muncul. Dan percayalah, tantangan itu pasti datang. Akan ada hari-hari ketika kebiasaan lama mencoba merayap kembali, atau ketika realitas impian Anda terasa jauh. Namun, momen-momen ini bukan kegagalan. Mereka adalah kesempatan emas. Mereka memberi Anda kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari, memilih dengan cara yang berbeda, dan berkomitmen kembali pada visi Anda. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dan meresponsnya dari diri Anda yang paling tinggi, bukannya kembali ke pola lama, Anda sedang memperkuat kemampuan Anda untuk membentuk realitas Anda. Ingatlah bahwa otak Anda tidak membedakan antara apa yang terjadi di sekitar Anda dan apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Ketika Anda membayangkan dengan jelas realitas yang Anda inginkan dan merasakan emosi yang sesuai, baik otak maupun tubuh Anda mulai beradaptasi seolah-olah itu sudah nyata. Inilah keajaiban dari latihan mental, sesuatu yang sering dilakukan oleh para atlet. Mereka membayangkan diri mereka tampil dengan sempurna, sambil merasakan semangat kemenangan. Begitu mereka berada di lapangan, pikiran dan tubuh mereka siap untuk meraih sukses. Anda bisa menerapkan teknik ini di semua aspek kehidupan Anda. Bayangkan diri Anda dengan percaya diri memberikan presentasi di tempat kerja, sambil merasa tenang dan berbicara dengan lancar. Visualisasikan diri Anda berbicara dengan penuh perasaan dengan pasangan Anda, di mana Anda berdua merasa saling memahami dan terhubung. Lihat diri Anda membuat pilihan finansial yang cerdas, sambil merasa aman dan berkelimpahan. Ketika Anda secara teratur mempraktikkan latihan mental ini,
Anda benar-benar sedang menyusun ulang otak Anda. Anda menciptakan jalur saraf baru yang mendukung realitas yang Anda tuju. Dan ketika situasi serupa muncul dalam kehidupan nyata, otak Anda sudah memiliki rencana untuk sukses. Berikut adalah poin penting yang perlu dipertimbangkan. Hanya dengan memvisualisasikan tujuan Anda, tidaklah cukup. Anda perlu mengambil tindakan yang terinspirasi. Kuncinya di sini adalah terinspirasi. Ini bukan tentang memaksakan diri Anda untuk melakukan aktivitas yang tidak Anda sukai. Ini tentang menyelaraskan dengan intuisi Anda dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan visi Anda. Ketika Anda benar-benar selaras dengan kehidupan yang Anda inginkan, Anda akan merasakan dorongan alami untuk bertindak. Anda mungkin tiba-tiba merasa termotivasi untuk mendaftar ke kelas, berhubungan dengan seseorang yang baru, atau memulai proyek yang sudah lama Anda pertimbangkan. Insting ini adalah intuisi Anda yang membimbing Anda menuju aspirasi Anda. Percayalah pada mereka dan bertindaklah. Banyak orang terjebak di sini. Mereka menunggu momen yang sempurna untuk bertindak, berkata pada diri mereka sendiri, "Saya akan mulai ketika saya punya lebih banyak waktu." Atau, "Saya akan melakukannya ketika saya merasa lebih percaya diri." Kenyataannya, waktu yang sempurna adalah sekarang. Kepercayaan diri dibangun melalui tindakan, bukan dengan menunggu momen yang tepat. Jika Anda perlu memulai dengan langkah kecil, ambil satu langkah yang dapat dikelola menuju tujuan Anda setiap hari. Ini bisa sesederhana menghabiskan 5 menit untuk memvisualisasikan kehidupan ideal Anda, membuat satu pilihan sehat, atau mengirimkan email terkait pekerjaan impian Anda. Tindakan kecil ini akan terakumulasi seiring waktu dan membantu membangun momentum. Saat Anda mengambil langkah-langkah ini, perhatikan bagaimana perasaan Anda. Apakah Anda merasa bersemangat, gugup, atau mungkin sedikit takut? Semua perasaan ini sangat normal saat Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Kuncinya adalah, jangan biarkan perasaan ini menghalangi Anda. Akui perasaan-perasaan tersebut, tetapi terus maju. Ingatlah, emosi Anda adalah umpan balik, bukan fakta. Hanya karena Anda merasa khawatir, bukan berarti Anda dalam bahaya. Hanya karena Anda merasa tidak yakin, bukan berarti Anda berada di jalur yang salah. Seringkali, perasaan yang tidak nyaman adalah tanda-tanda pertumbuhan yang menunjukkan bahwa Anda sedang mendorong diri melampaui batasan Anda sebelumnya. Disinilah banyak orang cenderung menyerah. Mereka menghadapi ketidaknyamanan dan mundur ke rutinitas yang sudah mereka kenal. Tetapi, jika Anda benar-benar ingin mengubah realitas Anda harus siap untuk menerima ketidaknyamanan dan berada di ruang transisi antara siapa Anda dulu dan siapa Anda yang sedang berkembang. Cobalah bayangkan belajar keterampilan baru, seperti bermain alat musik atau mempelajari bahasa baru. Ini sering terasa canggung di awal. Jari-jari Anda mungkin tidak bergerak dengan lancar atau kata-kata tidak keluar dengan lancar. Tetapi dengan latihan, itu akan menjadi kebiasaan kedua. Menciptakan realitas baru itu mirip. Awalnya, pikiran dan perilaku baru Anda mungkin terasa dipaksakan atau tidak tulus. Anda mungkin merasa seolah-olah Anda sedang berpura-pura menjadi orang lain. Namun jika Anda terus berusaha untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan kehidupan yang Anda inginkan, itu akan perlahan-lahan mulai terasa lebih autentik. Proses ini adalah tentang menjadi versi baru dari diri Anda sendiri. Anda benar-benar sedang menyusun ulang otak Anda dan membentuk medan energi Anda. Meskipun ini tidak selalu mudah, tapi itu sangat memberdayakan. Semakin sering Anda melatih pendekatan ini, semakin alami hal itu menjadi. Seiring berjalannya perjalanan ini, ingatlah untuk bersabar dengan diri sendiri. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Realitas Anda saat ini telah dibentuk oleh bertahun-tahun pemikiran dan tindakan. Dibutuhkan waktu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi setiap langkah ke arah yang benar itu berarti. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Apakah Anda menyadari bahwa Anda berpikir positif daripada negatif? Rayakan itu. Apakah Anda mengambil tindakan kecil menuju tujuan Anda meskipun itu membuat Anda merasa cemas? Itu juga layak untuk diakui. Setiap langkah maju adalah bukti komitmen Anda terhadap pertumbuhan dan transformasi. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini seperti penunjuk jalan yang memberitahu Anda bahwa
Anda berada di jalur yang benar dalam menciptakan realitas baru bagi diri Anda. Sangat penting juga untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan lingkungan yang membangkitkan semangat Anda. Lingkungan Anda bisa menjadi pendukung atau penghalang. Carilah orang-orang yang percaya pada Anda dan impian Anda, dan berkumpul di tempat-tempat yang memicu inspirasi Anda. Menyelami buku dan media pencerahan spiritual yang memperkuat pandangan baru Anda. Di sisi lain, Anda mungkin perlu mundur sedikit dari orang atau situasi yang menarik Anda kembali ke kebiasaan lama. Ini bukan berarti memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi mungkin menetapkan batasan yang sehat atau membatasi paparan terhadap energi negatif. Anda tahu pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Nah, itu benar sekali. Pastikan orang-orang tersebut mengangkat Anda, bukan menahan Anda. Jika Anda tidak bisa menemukan komunitas yang tepat di sekitar Anda, tidak perlu khawatir. Carilah komunitas online atau kelompok lokal yang sejalan dengan tujuan Anda. Seiring Anda terus mempraktikkan prinsip-prinsip ini, Anda akan mulai menyadari beberapa kebetulan menarik dalam hidup Anda. Anda mungkin bertemu seseorang yang dapat membantu Anda dengan tujuan Anda, atau menemukan kesempatan yang cocok dengan visi Anda. Ini bukan hanya kebetulan semata, tetapi tanda bahwa Anda berada dalam keselarasan dengan realitas baru Anda. Semakin Anda menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan kehidupan yang Anda inginkan, semakin banyak bahagia yang akan Anda alami. Seperti alam semesta memberi Anda bantuan. Tetapi ingatlah, kesempatan-kesempatan ini tidak akan banyak berarti jika Anda tidak mengambilnya. Tetap terbuka, tetap waspada, dan siap untuk melompat ketika kesempatan datang mengetuk. Saat segala sesuatunya mulai membaik dalam hidup Anda, mungkin Anda tergoda untuk sedikit mengurangi upaya dalam pertumbuhan pribadi Anda. Tetapi ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan praktik Anda. Terus visualisasikan, terus rasakan emosi positif tersebut, terus ambil tindakan yang terinspirasi. Ini seperti mengemudi mobil. Anda tidak hanya memutar setir sekali dan berharap tetap berada di jalur yang benar. Anda melakukan penyesuaian kecil sepanjang waktu untuk tetap berada di jalur yang tepat. Menciptakan realitas Anda bekerja dengan cara yang sama. Ini bukan masalah satu kali selesai, tetapi proses yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dan memperbaiki seiring Anda semakin mahir dalam membentuk realitas Anda. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi Anda sedang mentransformasikan bagaimana Anda mengalami hidup itu sendiri. Anda bergerak dari reaktif terhadap lingkungan Anda, menjadi aktif dalam menciptakannya. Perubahan perspektif ini sangat luar biasa. Tiba-tiba, tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Kemunduran menjadi peluang untuk menyelaraskan kembali dengan visi Anda. Dan setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk memilih lagi, guna memperkuat realitas baru Anda. Anda juga akan mulai melihat bahwa kemampuan Anda untuk menciptakan realitas Anda tidak hanya tentang memperbaiki hidup Anda sendiri. Saat Anda meningkatkan energi Anda dan menyelaraskan diri dengan diri terbaik Anda secara alami mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Energi positif Anda menjadi menular. Anda menjadi contoh hidup tentang apa yang mungkin terjadi ketika seseorang mengambil kendali atas pikiran dan hidupnya. Inilah tempat di mana keajaiban sejati terjadi. Saat Anda mengubah hidup Anda sendiri, Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda menciptakan efek riak perubahan positif yang melampaui lingkaran langsung Anda. Dengan cara ini, dengan mengubah realitas Anda sendiri, Anda berkontribusi pada perubahan dunia di sekitar Anda. Namun, ini adalah bagian yang paling penting. Kekuatan ini datang dengan tanggung jawab. Saat Anda menyadari kemampuan Anda untuk membentuk realitas Anda juga menyadari bahwa Anda bertanggung jawab atasnya. Anda tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atau keadaan atas hidup Anda. Anda memahami bahwa Anda adalah penulis cerita Anda. Tanggung jawab ini mungkin terasa sedikit menakutkan pada awalnya. Terkadang, lebih mudah untuk berpikir bahwa kita hanya berada di bawah kendali kekuatan eksternal. Namun, ketika Anda benar-benar merangkul kekuatan Anda untuk menciptakan realitas Anda akan menemukan bahwa itu sangat membebaskan.
Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda adalah pencipta kehidupan Anda. Jadi, realitas seperti apa yang ingin Anda ciptakan? Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Jejak seperti apa yang ingin Anda tinggalkan di dunia? Ini bukan hanya pertanyaan filosofis. Jawaban Anda dipadukan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan konsisten Anda akan membentuk realitas Anda. Jadi, bermimpilah besar, dan kemudian ambil langkah kecil yang konsisten untuk mewujudkannya. Ingat, hidup Anda tidak akan berubah begitu saja jika Anda tidak melakukan hal yang sangat penting ini. Ambil kendali atas pikiran Anda. Tidak cukup hanya dengan berharap agar perubahan terjadi, atau menunggu bintang-bintang sejajar. Anda harus secara aktif menciptakan pola pikir dan getaran emosional dari kehidupan impian Anda, lalu mengambil tindakan yang terinspirasi dari tempat itu. Namun, mari kita realistis. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa seperti sedang berputar-putar ketika kebiasaan lama mencoba masuk kembali. Tapi inilah hal penting. Momen-momen ini adalah peluang emas. Mereka adalah kesempatan Anda untuk melatih otot mental baru Anda, untuk memilih lagi, untuk berkomitmen kembali pada visi Anda. Setiap kali Anda menangkap diri Anda kembali ke pola pikir lama, dan dengan sadar memilih pola pikir baru, Anda sedang menguatkan keterampilan menciptakan realitas Anda. Setiap kali Anda merasakan emosi yang familiar muncul, dan Anda memilih untuk fokus pada perasaan masa depan yang diinginkan, Anda sedang merestrukturisasi otak dan tubuh Anda. Ini seperti pergi ke gym untuk pikiran Anda. Pikirkan begini, pikiran Anda seperti taman, dan pikiran-pikiran Anda adalah benih. Setiap pikiran yang Anda tanam mulai berakar di tanah subur kesadaran Anda. Tetapi emosi Anda yang menyiram benih-benih itu, dan membantu mereka berkembang. Jadi, taman seperti apa yang sedang Anda tanam? Apakah Anda menanam benih ketakutan, keraguan, dan keterbatasan? Atau Anda menanam benih kemungkinan, pertumbuhan, dan kelimpahan? Pilihannya ada di tangan Anda, dan Anda membuat pilihan itu setiap saat. Inilah mengapa kesadaran sangat penting. Anda perlu menjadi pengamat dari pikiran dan perasaan kebiasaan Anda, menangkap diri Anda saat menciptakan realitas Anda, sehingga Anda bisa membuat pilihan yang sadar, bukan reaksi spontan. Tingkat kesadaran diri ini tidak terjadi dalam semalam. Ini seperti belajar bahasa baru atau mempelajari alat musik. Dibutuhkan latihan. Tapi semakin sering Anda melakukannya, semakin alami hal itu menjadi. Pada akhirnya, Anda akan menemukan diri Anda secara otomatis memilih pikiran dan perasaan yang selaras dengan kehidupan impian Anda. Salah satu cara yang kuat untuk mengembangkan kesadaran ini adalah melalui meditasi. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menjadi biksu atau duduk berjam-jam. Bahkan hanya 10 menit sehari dapat membawa hasil yang luar biasa. Ketika Anda bermeditasi, Anda menciptakan sedikit ruang antara pikiran-pikiran Anda. Anda belajar untuk mengamati pikiran Anda, daripada terbawa oleh ocehan tanpa henti di dalamnya. Kemampuan untuk mengamati pikiran tanpa segera bereaksi, adalah kekuatan super Anda dalam menciptakan realitas Anda. Namun, meditasi bukan hanya tentang mengamati pikiran Anda. Itu juga kesempatan untuk bertindak. Ketika Anda duduk tenang dan membayangkan realitas yang Anda inginkan dengan semua indera Anda, merasakan emosi dari realitas itu seolah-olah itu sudah terjadi, Anda mengirim pesan kuat ke otak dan tubuh Anda. Inilah yang menarik, otak Anda tidak bisa membedakan antara apa yang sedang terjadi di lingkungan Anda, dan apa yang sedang Anda bayangkan dengan jelas. Jadi, ketika Anda secara konsisten membayangkan dan merasakan realitas yang diinginkan, otak Anda mulai menciptakan jalur saraf baru, seolah-olah realitas itu sudah menjadi pengalaman Anda saat ini. Ini seperti memberi otak Anda tampilan sekilas tentang apa yang akan datang. Itulah mengapa meluangkan waktu untuk latihan ini setiap hari sangat penting. Tidak cukup hanya memikirkan tujuan Anda saat Anda merasa semangat, atau sesekali membayangkannya. Anda perlu terbenam secara konsisten dalam pikiran dan perasaan dari realitas yang diinginkan. Anggaplah ini sebagai latihan mental untuk kehidupan yang ingin Anda jalani. Dan inilah hal lain yang perlu dipertimbangkan. Saat Anda bekerja untuk menciptakan realitas baru Anda, bersabarlah dengan diri sendiri. Ingat, Anda sedang membongkar kebiasaan mental yang telah berlangsung bertahun-tahun,
bahkan mungkin beberapa dekade. Ini seperti merenovasi rumah, membutuhkan waktu, dan mungkin ada sedikit kekacauan di sepanjang jalan. Tetapi seperti halnya renovasi rumah, hasil akhirnya sebanding dengan usaha tersebut. Juga, jangan lupa untuk merayakan kemajuan Anda, tidak peduli sekecil apapun. Apakah Anda menangkap diri Anda berpikir positif alih-alih negatif? Itu patut diapresiasi. Apakah Anda mengambil tindakan kecil menuju tujuan Anda meskipun merasa tidak nyaman? Beri tepuk tangan untuk diri Anda. Kemenangan kecil ini adalah tanda bahwa Anda sedang berubah, bahwa Anda sedang menciptakan realitas baru. Ini adalah bukti bahwa Anda tidak hanya bermimpi tentang perubahan, tapi Anda sedang mewujudkannya. Ketika Anda memulai perjalanan transformasi ini, ingatlah bahwa Anda memegang kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap tindakan yang Anda ambil adalah langkah menuju kehidupan yang Anda inginkan. Terimalah tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, dan percayalah pada kemampuan Anda untuk menciptakan perubahan yang langgeng. Tetap komitmen pada visi Anda, bangun pola pikir kelimpahan, dan kelilingi diri Anda dengan energi positif. Jalan ini mungkin memiliki pasang surut, tetapi setiap kemenangan kecil adalah bukti kemajuan Anda. Rayakan momen-momen itu dan terus maju. Anda bukan hanya pengamat pasif dalam hidup Anda adalah arsitek takdir Anda. Jadi, tarik napas dalam-dalam, bayangkan impian Anda, dan melangkah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang selalu Anda inginkan. Dunia menunggu Anda untuk bersinar. Sekarang, keluar dan wujudkan itu. Kehidupan terbaik Anda sudah di depan mata. Yang Anda butuhkan hanyalah keyakinan yang tak tergoyahkan dan tindakan yang konsisten. Mari ciptakan sesuatu yang luar biasa bersama. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.